Yunus tidak mematuhi Allah. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Dia tidak mau memberitahu orang-orang agar bertobat. Dia naik sebuah kapal, dan kapal itu berlayar ke kota lainnya. Yunus adalah anak Amitai, dan nama Amitai berarti kebenaran. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk membawa berita damai dari Roh Allah dan kebenaran dari Tuhan. Walaupun isi pesannya adalah hukuman, jelasnya bahwa berita kebenaran itu membawa keselamatan dan perdamaian bagi kota Niniwe. Nama Yunus berarti merpati. Merpati adalah lambang damai dan Roh Kudus. Siapa yang tidak mengenal nabi ini? Dialah sang merpati yang ingkar janji. Disuruh ke Niniwe, Yunus malah ke Tarsis. Harusnya ke timur, ia malah bergegas ke barat. Demikianlah Yunus adalah nabi yang mau lari dari misinya, mau sejauh mungkin lari dari hadapan Tuhan. Dalam Yunus pasal 1 ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Mampukah ia melakukan itu? Ternyata tidak. Semakin ia menjauh dari Tuhan, kondisinya semakin turun. Ia turun ke Yafo, turun ke kapal, turun ke bagian terbawah dari kapal, diturunkan ke laut, dan akhirnya ke perut ikan. Tuhan mengubah pelarian itu menjadi pengalaman rohani Yunus. Ia bagaikan diturunkan ke alam maut. Yunus harus kembali ke tugasnya semula, yaitu mewartakan hukuman Allah kepada Niniwe, kota yang terkenal dengan kejahatannya. Yunus berasal dari kota Gath-Hefer, yang terletak kira-kira 7 km di sebelah utara kota Nazaret. Dia bernubuat pada zaman Raja Yerobeam II, tahun 787 sampai 747 sebelum Masehi, yaitu Raja Israel yang namanya dicatat dalam kitab sejarah. 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Yunus adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada dan bukan mitos belaka. Pada mulanya firman Tuhan datang kepada Yunus dengan perintah untuk bangun dan pergi ke Niniwe dan berseru kepada mereka, sebab kejahatannya yang disaksikan Tuhan sendiri. Niniwe adalah ibu kota Asyur pada abad ke-8 sampai abad ke-7 sebelum Masehi. Asyur sering berperang dengan Israel dengan menyerang dan menyusahkan mereka, sampai pada akhirnya menghancurkan Israel dan membawa mereka dalam tawanan pada tahun 722 sampai 721 sebelum Masehi. Karena Niniwe adalah musuh Israel, Yunus membenci bangsa itu dan dia tidak mau mereka diselamatkan. Waktu diutus ke Niniwe, langsung Yunus bereaksi dengan berusaha melarikan diri jauh-jauh. Dia sama sekali tidak mentaati panggilan Tuhan. Dia berjalan ke Yope dan naik kapal menuju Tarsis, yang adalah arah bertolak belakang dengan kota Niniwe. Tarsis terletak kira-kira 4.000 km di sebelah barat lewat perjalanan kapal. Niniwe terletak kira-kira 800 km di sebelah timur lewat perjalanan darat. Kota Niniwe dibangun oleh Nimrod, Kejadian pasal 10 ayat 11, dan kemudian menjadi ibu kota Asyur di bawah pemerintahan Sanherib. Letak Niniwe di sebelah timur sungai Tigris, kira-kira 550 mil timur laut dari Samaria. Sedangkan di mata Tuhan, Niniwe dikatakan sebagai kota yang besar, bukan ukuran geografisnya yang besar, melainkan jumlah penduduknya yang tergolong besar pada zaman itu. Mengapa Yunus begitu nekat lari dari panggilannya? Yunus sendiri menjelaskan sebabnya pada akhir kitab ini. Dia mengetahui bahwa Tuhan penuh kasih, kemurahan dan panjang sabar, sehingga dia takut bahwa Tuhan justru bermaksud untuk menyelamatkan Niniwe, orang-orang yang telah menjadi musuhnya itu. Tuhan memilih standar untuk apapun yang terjadi. Orang-orang Niniwe yang sebenarnya layak untuk dibinasakan
tetap mendapat keselamatan setelah mereka bertobat. Tuhan mau supaya kita memandang dari standar Tuhan, bukan manusia. Di dalam kapal, Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan peringatan kepada Niniwe karena kejahatannya yang besar. Dia menolak panggilan itu dan melarikan diri. Dia ingin lari jauh dari hadirat Tuhan. Dan ternyata Tuhan sendiri campur tangan dalam kehidupannya. Beberapa kali dalam kitab Yunus, Tuhan sendiri tampil dan mengadakan intervensi. Tuhan menurunkan angin ribut sampai ada badai besar yang menimpa kapal Yunus. Awak kapal menjadi sangat takut dan berusaha menyelamatkan kapal dengan membongkar dan membuang muatan ke laut. Namun Yunus turun ke ruang kapal di paling bawah dan tidur nyenyak. Dia tidak takut mati. Nahkoda kapal itu membangunkan Yunus dan suruh dia berdoa. Awak kapal membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Waktu ditanya sebab ada badai besar, dia bersaksi, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Lalu dia menjelaskan bagaimana dirinya sudah melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yunus minta mereka membuang dia ke laut. Lagi-lagi jelaslah bahwa Yunus tidak takut mati. Dia sadar bahwa badai besar itu datang dari Tuhan karena pemberontakannya kepada panggilan Allah. Dia tidak takut mati. Akhirnya Yunus dicampakkan ke dalam laut oleh awak kapal. Seketika badai itu berhenti. Awak kapal itu menjadi takut akan Tuhan dan mempersembahkan korban. Jangan lupa nonton video selanjutnya di part 3 yang akan saya bagikan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.